Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di kampus kita tercinta, SB Sekolah Bisnis IPB University. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat kepadanya kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada yang terhormat selamat datang. Sudah bergabung bersama kita Ketua Majelis Wali Amanat IPB University, Profesor Hardin Syah. Selamat datang Prof. Dan yang kami hormati Rektor IPB Dr. Alim Setiawan Slamet yang sedang dalam perjalanan menuju kampus kita. Kemudian Ketua Senat Akademik IPB University, Profesor Ujang Sumarwan. Selamat datang Prof. Kepada para wakil rektor yang juga dalam perjalanan, kepada para kepala lembaga, dekan, kepala badan, direktur, serta kepala kantor yang sudah hadir bersama kita bersama hari ini. Kemudian sebagai tuan rumah hari ini yang kami hormati Dekan Sekolah Bisnis IPB University, Profesor Nur Azam Ahsani MS dan juga para wakil dekan serta seluruh jajarannya. Kemudian yang sudah hadir bersama kita, Ketua Umum Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB, Dr. Irfandi Gustari. Selamat datang Bapak. Dan tentu saja seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa tamu undangan yang saya hormati. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah hari ini untuk memupuk semangat mengawali agenda hari ini. Saya Syahrul Wirahadi yang akan membersamai acara kita hari ini. Semoga acara kita hari ini bisa menjadi salah satu amal jariah bagi kita. Kita akan bersama berdoa dan juga nanti akan ada santunan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Dekan Sekolah Bisnis IPB University kepada Profesor Nur Azam Ahsani MS. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati rektor yang masih dalam perjalanan dari gedung sebelah. Mudah-mudahan segera sampai Bu Wakil Rektor, Pak Ketua MWA, Pak Ketua Senat, para senior semua dan Ketua Himpunan Alumni. Tidak bisa sebut satu persatu, insya Allah kita semua dalam suasana yang sehat. Ada Pak Samsul senior yang lama nggak ketemu, mudah-mudahan sehat Pak Samsul. Ya. Ada Profesor Bumer Pasar Ibu juga sudah sangat lama tidak ketemu, alhamdulillah bisa ketemu, diberikan kesehatan dalam usia yang sudah 83 tahun masih. Kira mudah-mudahan kita semua dikaruniai umur panjang, sehat, sebagaimana Pak Bumer Pasar Ibu, insya Allah. Uh, Saya singkat saja. Yang pertama atas nama keluarga besar Sekolah Bisnis, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada hari ini untuk acara buka puasa bersama. Yang paling utama sebetulnya bukan buka puasanya, karena buka puasa bisa di mana saja, di rumah juga bisa. Tapi anjang sana kumpul bersama silaturahmi itu adalah suasana yang luar biasa. Yang lama tidak ketemu kita bisa ketemu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan barokah untuk kita semua. Apa namanya? Ingin juga sedikit melaporkan, alhamdulillah makin hari ke sini SB makin besar, makin baik, makin maju. Pak Pomer sudah lama nggak ke sini, berubah sangat banyak katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya supaya SB ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya kira gitu. Kemudian yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Alumni secara khusus yang selalu membackup kita dalam segala hal. Hari ini juga acaranya banyak sekali memberikan santunan dan yang lain-lain. Mudah-mudahan apa yang dilakukan alumni ikut lalu membesarkan sekolah bisnis bagaimana yang selama ini ada. Para dosen, para teknik, para mahasiswa, terima kasih sudah bekerja dengan sangat baik pada tempat masing-masing, pada posisi masing-masing, sehingga SB makin hari makin berkembang. Saya kira itu yang terakhir. Apa namanya? Oh ya, ada Ibu-Ibu Agrianita juga hadir, ada istri saya, ada Bu Ujang, saya lupa nyebut tadi, mohon maaf. Gitu ya.
Karena ngelihatnya ke sana ya, ini nggak ngelihat, nggak kelihatan. Nah ini gawat, nanti, nanti pintu rumah nggak dibuka Pak ini. Gitu ya. Yang terakhir tentu apa namanya, tidak ada yang sempurna dalam kami menerima Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang, ada yang nggak pas, ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tidak ada sama sekali apa namanya keinginan kami untuk tidak memberikan yang terbaik, tapi apa namanya mudah-mudahan segala khilafan bisa dimaklumi. Intinya kita welcome kapanpun sampai dimanapun, Bapak Ibu sekalian welcome untuk menjadi keluarga besar sekolah bisnis sampai kapanpun. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang, singkat saja. Yang kita ingin dengar adalah ceramah nanti tausiah dari Pak Ustadz Salahuddin. Tadi saya sudah ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dekan Sekolah Bisnis IPB, Profesor Nur Azam Ahsani MS. Seperti yang disampaikan, Alhamdulillah semakin hari semakin jauh, SBIPB semakin berbenah dan semakin baik ke depannya. Tentu saja atas kontribusi Bapak Ibu sekalian sebagai dosen dan juga tenaga kependidikan di Sekolah Bisnis IPB. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua yang telah membuat Sekolah Bisnis IPB University semakin baik ke depannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah mendengarkan kata sambutan dari Dekan Sekolah Bisnis IPB, maka selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan kembali yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB University. Kepada Dr. Irfandi Gustari SMBA, kami persilakan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bomer, ini kayak nggak semangat, saya pantunin dulu Pak. Tadi Pak Adnansah tadi orang Riau, saya harus pantun Pak, biasanya gitu ya. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah sebagai pembuka bicara. Kok nggak cakep? Oke, selamat datang untuk semua. Oke, jadi alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini sehat dan bisa dalam keadaan juga artinya sejahtera dan segala macam. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi sehingga kita hari ini dikaruniakan oleh Allah untuk bisa tetap bersilaturahmi. Yang saya hormati Pak Rektor yang masih dalam perjalanan, Pak Dekan ya. Kemudian yang sangat saya hormati ini guru saya Prof. Bomer Pasaribu, Menteri pada masanya, Duta Besar pada masanya Pak ya. Kemudian juga ada Prof yang lain, Prof Arif, Prof Ujang, ada Prof Adin Say, Ketua Majelis Wali Amanat, dan Prof Bustanul ada juga, dan ada guru besar yang lain mungkin yang nggak saya sebutkan, juga dosen-dosen dan para alumni kali S3, S2 yang nggak bisa sebutkan juga satu persatu di sini, dan para Pak Dekan, lupa Pak Dekan, Pak Prof tadi Pak Dekan dan Bu Wakil Dekan, dan tadi Pak Zena, mana Wakil Dekan, ada juga. Oke. Kita semua lah ya, jadi mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah tadi disampaikan juga bahwa buka bersama bukanlah sekedar berbuka, tapi adalah merupakan suatu ajang. Ya, cuma ada buka bersama ada di Ramadan Pak ya, nggak mungkin kalau nggak di Ramadan kita lakukan. Nah ini merupakan suatu bentuk bulan penuh berkah dan penuh nikmat dan penuh kemudahan segala macam, sehingga kita hari ini bisa dikaruniakan atau diberikan satu kesehatan bisa berkumpul. Nah, saya sampaikan juga di sini, ini merupakan tahun ketiga ya jadi penalumni di mana saya menjadi ketua umum. Ya rasanya dalam 3 tahun terakhir ini kita melakukan acara-acara yang di bulan Ramadan ini, yaitu dalam bentuk peduli ya, dan bekerjasama dengan SB IPB, itu dari segi dari anak yatim sampai segala kegiatan takjil sampai hari ini kita lakukan Pak. Tapi yang paling penting lagi sebenarnya tadi saya sempat diskusi sama Pak Dekan, jadi memang ini Pak Prof. Bomer, mungkin Bapak mungkin udah lama datang ke kampus. Kita mengusahakan Pak di SBIPB ini nggak ada Pak yang gagal sekolah Pak. Memang kita backup. Artinya UKT itu nggak ada masalah. Kita tutup Pak, kalau ada masalah UKT kita tutup Pak dari guna alumni. Jadi tahun ini aja Pak baru bulan Maret 31 orang kita tutup Pak. Jadi kita semua orang mungkin kurang beruntung
orang tuanya, tapi kita melihat itu anak kita semua. Kita harus tanggung jawab untuk mereka tetap sekolah, gitu Pak. Jadi SBPB ini tekad kita seperti itu di Himpunan Alumni. Nah, ada lagi yang lain adalah mungkin menjadi bagian contoh bagi ya mungkin para Himpunan alumni yang ada di kota lain. Kita di sini memiliki anak usaha, jadi berbisnis Pak. Jadi memiliki suatu kemandirian dari segi dana. Kita punya PT, bisa jual merchandise, bisa menjual seragam, bisa menjual topi, jaket, dan segala macam, dan banyak program yang dilakukan sehingga menghasilkan uang, sehingga itu menjadi motor penggerak dari sisi biaya personal dari sisi Himpunan alumni sendiri. Ya. Jadi memang ajangnya adalah dari awal kita bertekad Himpunan alumni ini menjadi bagian engagement antara alumni dari S3, S2, S1 dengan dengan alma maternya, dan juga dengan tenaga pendidik, dengan dosen, dan juga dengan sesama alumni. Jadi kita jadikan sebagai wujud ajang untuk menjadi satu kesatuan kekuatan dalam bentuk silaturahmi yang terstruktur kayak gitu Pak. Jadi itu yang kita sampaikan. Jadi alhamdulillah semoga ini tetap berlanjut. Kalau dikasih umur panjang oleh Allah, kita berlanjut lagi program ini sampai ke berikutnya. Dan sebagai keluarga besar tentunya kita berharap tidak membedakan, artinya itu ini alumni S1, S2 menjadi, karena kita adalah satu semua. Itu kali saya rasa Pak Dekan ya yang bisa saya sampaikan, tidak usah banyak-banyak Pak, karena tadi kita mendengarkan itu. Tapi saya boleh berpantun sekali lagi sebelum saya tutup? Boleh ya? Kayaknya lebih enak pantunnya daripada pidato saya kayaknya. Pidato saya nggak menarik, kalau pantunnya menarik ya. Oke, pergi ke pasar beli sarung. Sarung dipakai sholat tarawih. Ramadan bulan penuh agung. Semoga kita mari berkah dan hati yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ketua Umum Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB University. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada himpunan alumni yang setiap tahun turut berkontribusi dalam memeriahkan Ramadan. Tidak hanya Ramadan, tapi program-program lainnya seperti pemberian dana hibah untuk beberapa bisnis teman-teman mahasiswa S1. Kemudian juga ada badan otonom, baik itu di yayasan sosial dan juga di bisnis yang membantu mengakselerasi bisnis para mahasiswa kita. Tentu saja kami ucapkan terima kasih dan perlu bantuan dan juga kontribusi dari rekan-rekan alumni yang lain yang telah hadir. Mari kita bersama berkontribusi dan tentunya kita akan mewujudkan sekolah bisnis yang inklusif, karena sekolah kampus yang sukses itu berkat dari kontribusi alumninya yang begitu nyata. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para alumni kita. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, sembari menunggu kedatangan dari Bapak Rektor kita hari ini, alhamdulillah langsung dibukakan pintu dan langsung mari kita sambut para rektor kita. Mohon maaf jadi gugup saya Pak Rektor. Pak Rektor Dr. Alim Setiawan Slamet, kami ucapkan selamat datang, dan juga Bapak Wakil Rektor 1 yaitu Profesor Denny Noviana yang telah hadir bersama kita. Ya, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita setelah hijrah dari sekolah vokasi ya Pak Dr. Alim. Oke, Pak Rektor langsung saja mohon izin Bapak untuk duduknya sebentar saja karena langsung melanjutkan kata sambutan Pak Rektor. Mohon izin Pak Rektor karena langsung masuk giliran. Kami persilakan dengan segala hormat Rektor IPB University kepada Dr. Alim Setiawan Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, ini nervous langsung ditembak. Ketua MWA IPB, Profesor Hardinsyah. Juga yang saya hormati Ketua Senata Akademik, Bapak Profesor Ujang Sumarwan, juga para wakil rektor yang hadir pada kesempatan hari ini, Prof. Denny Noviana, selaku wakil rektor 1, juga Bu Dr. Heti Mulyati, wakil rektor 2, Sohibul
Hajat Sohibul Bait, Pak Dekan, beserta para wakil dekan, juga para senior ini yang hadir pada kesempatan hari ini, Ketua Senat, Profesor Ais, juga ada Pak Hari juga nih, para direktur, kepala kantor yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu dosen, para tenaga pendidikan, para mahasiswa dan hadirin semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga kita bisa diberi karunia kesehatan untuk bisa berkumpul pada sore hari ini dalam rangka buka bersama dan juga santunan anak yatim ya. Dan salah satu yang menjadi penarik kuat saya hadir itu katanya Pak Dekan, anggreknya sedang mekar katanya. Jadi mau sambil lihat anggrek Pak Dekan katanya di kampus A ya, kampus A ya. Dan saya kira saya juga berikan apresiasi dan selamat kepada sekolah bisnis yang pada hari ini juga berbagi ya kepada anak yatim, karena memang salah satu makna ya di bulan Ramadan itu juga mengajarkan satu nilai yang penting, bahwa keberkahan hidup tidak hanya diukur ya dari apa yang kita miliki, apa yang kita kumpulkan, tapi juga dari apa yang kita bagi dan apa yang kita salurkan kepada sesama. Di sisi lain, saya kira juga Ramadan juga bulan pembentukan karakter, bukannya sebatas bulan ritual, karena dalam banyak hal saya kira banyak nilai-nilai dari bulan Ramadan yang saya kira relevan dan relate dengan dunia bisnis dan kepemimpinan. Misalnya yang pertama, Ramadan mengajarkan pada kita semuanya untuk disiplin dan juga pengendalian diri. Nah, bagaimana dengan Ramadan kita bisa menahan hawa nafsu, bisa menunda keinginan kita, ya, dan juga bisa bertindak atas kesadaran. Saya kira di bulan Ramadan itu kalau di Indonesia tidak ada yang lebih disiplin kayaknya, selain disiplin berbuka ya. Kalau belum waktunya, pasti kita menahan keinginan tersebut gitu ya. Dan kita pasti on time begitu ya. Karena memang perintahnya bisa mensegerakan untuk berbuka begitu ya. Dan saya kira itu sangat relate bahwa di dalam dunia bisnis kemudian saya kira pengendalian diri itu menjadi penting di dalam apakah pengendalian keputusan, apa dalam manajemen risiko, dalam manajemen sumber daya begitu ya. Dan bahkan Ali kan menyampaikan, sahabat Ali, jadikanlah menahan diri sebagai pekerjaan. Jadi saya kira pengendalian diri merupakan satu hal yang penting. Yang kedua, saya kira Ramadan juga mengajarkan integritas ya, pada kita semuanya, bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang saya kira sangat personal. Tidak ada yang pernah tahu seseorang itu puasa atau tidak, kecuali dirinya dan Allah SWT. Dan saya kira ini adalah latihan untuk kejujuran yang steady, karena saya kira integritas adalah fondasi dari bisnis yang berkelanjutan. Jadi saya kira integritas, dengan integritas saya kira memang penting bisnis untuk mengejar profit. Saya kira lebih penting lagi kalau bisnis itu dibangun di atas kepercayaan, itu yang membuat keberlanjutan. Dan yang ketiga saya kira Ramadan juga mengajarkan kita untuk lebih berempati, begitu, karena dengan merasakan ya lapar dan dahaga kita bisa merasakan kehidupan orang lain yang dalam keterbatasan, sehingga bagaimana kita mendorong ya bisnis tidak hanya mengejar profit, tapi juga saya kira mengejar impact atau dampak itu juga menjadi sangat penting gitu ya. Dan karena itu saya sangat berharap sekolah bisnis bisa terus mendorong, bisa terus mendidik para mahasiswanya untuk bisa tidak hanya ya menjadi business leader saya kira, tapi juga menjadi ethical leader ke depan. Karena beberapa alumni dari sekolah bisnis yang saya temui itu sangat bangga, karena di SP lah katanya mereka belajar bisnis yang beretika katanya. Jadi saya kira itu kebanggaan, keunggulan, karena banyak nilai-nilai yang diajarkan di sini, bahwa
Ya tadi, bisnis tidak hanya sekedar mengejar keuntungan, mengejar profit, tapi bagaimana juga memberikan dampak, memberikan manfaat, karena saya kira khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, bagi manusia yang lain. Dan alhamdulillah saya ingin sampaikan bahwa IPB juga terus ya dalam transformasi yang positif ke depan. Kita tahun ini reputasi kita berada di peringkat ke-49 ya dunia ya by subject untuk agriculture dan forestry menurut BS World University Ranking, dan insya Allah nanti setelah Lebaran akan ada pengumuman untuk tahun ini, dan mudah-mudahan tidak hanya bertahan tapi peringkat kita juga bisa naik gitu ya. Sebenarnya peringkatnya sudah ada tapi tidak boleh disampaikan. Tapi kalau saya spill dengan tersenyum, ya Bapak Ibu bisa menafsirkan sendiri. Dan mudah-mudahan tidak hanya satu subjek. Ya, mudah-mudahan ada subjek yang lain yang masuk top 100 juga. Gitu ya. Karena di kita ada veteriner, ada environment, ada bisnis, ada biologi, gitu ya. Dan juga beberapa subjek yang lain, mohon ditebak saja nanti mana subjek yang masuk 100 besar, mudah-mudahan. Gitu ya. Pengumumannya nanti tanggal 25 katanya. Dan juga baru kemarin diumumkan ya oleh Kemendikti, IPB juga menjadi salah satu perguruan tinggi yang terbanyak untuk penelitian BIMA lanjutan, gitu ya. Jadi itu saya kira membuktikan para dosen WP luar biasa dan para penelitinya, begitu ya, sangat kompetitif, gitu ya. Dan kita sudah 3 tahun berturut-turut untuk skema BIMA itu terbanyak di Indonesia, begitu ya. Jadi saya kira ini tradisi yang baik, dan saya berharap juga di SB kinerja risetnya juga bisa ditingkatkan, Pak Dekan. Dan insya Allah mulai tahun ini sudah ada skema khusus hibah penelitian untuk sosial humaniora, gitu ya. Karena memang ada sedikit ketimpangan antara yang saintek dengan sosial humaniora, dan kita ingin agar riset sosial humaniora juga terus maju dan berkembang, sehingga kita siapkan skema khusus ya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh para dosen dan juga para peneliti dari sekolah bisnis. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu sehat walafiat dan dilancarkan ibadah puasanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi golongan yang bertakwa. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rektor yang telah mengingatkan kita untuk terus bisa memaknai Ramadan ini dalam dunia bisnis dan juga kepemimpinan, khususnya untuk pendidikan di SBIPB. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki agenda pemberian santunan anak yatim serta penyerahan simbolis beasiswa Korsa Kita, kontribusi alumni untuk alma mater tercinta, yaitu salah satu program dari Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Untuk rekan-rekan dari Yayasan Panti Asuhan Ar-Nisa, kami mohonkan untuk dapat mengambil tempat di depan terlebih dahulu. Dipersilakan untuk berdiri. Langsung saja. Masya Allah, adik-adik lucu kita boleh maju ke depan, boleh ke depan sini. Para pendamping boleh dibantu untuk bisa mendampingi ke depan. Ya, luar biasa. Boleh sebelah sini adik, luar biasa. Ya, teman-teman yang lain boleh langsung saja bergabung maju ke depan. Panitia mohon untuk dibantu. Kami mohon kesediaan untuk Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan Ketua Umum Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB, dan juga Ketua MUE, Bapak Hardinsyah, untuk bisa mendampingi ke depan terlebih dahulu. Tentu saja didampingi oleh para Wakil Rektor, kepada Profesor Denny dan juga Ibu Dr. Heti untuk bisa maju ke depan. Ya, dan mohon maaf Bapak Ketua Senat, Prof. Ujang, mohon maaf Bapak, kami juga turut mengundang maju ke depan. Ya.
Yang pertama untuk Dr. Alim Setiawan Slamet selaku rektor kita, boleh maju ke depan sedikit. Adik-adik maju satu langkah ke depan. Iya, luar biasa. Boleh langsung saja Bapak diberikan. Iya, selamat ya. Dan semoga apa yang kita berikan hari ini bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Dan dilanjutkan kepada Bapak Dekan Sekolah Bisnis IPB University untuk dapat memberikan santunannya. Ya, boleh kami turut mengundang Profesor Hardinsyah untuk menyerahkan bingkisan selanjutnya. Selanjutnya Ketua Senat IPB Profesor Ujang Sumarwan, dilanjutkan dengan Ketua Umum Himpunan Sekolah Bisnis IPB University, dan selanjutnya kami mohonkan untuk Profesor Denny Noviana, dan kami mohonkan untuk Ibu Dr. Hetty untuk bisa memberikan santunan yang selanjutnya. Dan untuk rekan-rekan yang lain mohon untuk langsung disampaikan dan kita akan langsung mengambil sesi foto bersama. Boleh langsung dibagikan? Langsung dibagikan saja rekan-rekan. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk para pimpinan saya mohonkan untuk berada di belakang adik-adik. Adik-adik boleh maju sedikit? Iya, adik-adik maju sedikit ya. Oke. Baik. Oke. Boleh dipegang bingkisannya. Eh, ya, boleh dikasih ke depan. Baik. Ya, oke. Mohon izin para pimpinan boleh bergeser ke kiri sedikit, agak kurang ke tengah. Baik. Oke. Sudah? Oke, baik. Mohon izin satu, dua, tiga. Boleh lihat kamera ke depan? Satu, dua, dan tiga. Oke. Boleh sekali lagi, Ibu, teman-teman boleh geser ke pinggir, Bapak Ibu biar kelihatan di tengah sedikit. Boleh geser ke pinggir ke kiri sedikit. Iya. Boleh geser? Iya, boleh. Adik-adik kecil boleh ke tengah sini. Nah, kakaknya boleh geser, kakak-kakak geser ke kiri. Ini dilepas dulu. Oke, baik. Sekali lagi ya, senyumnya ya. Dalam hitungan tiga, dua, dan satu. Sekali lagi tiga, dua, dan satu. Oke, kita cukupkan. Terima kasih banyak untuk adik-adik dan para pimpinan. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Adik-adik langsung kembali ke tempat duduknya yang di sebelah kiri. Dan selanjutnya penyerahan simbolis beasiswa Korsa kita, kontribusi para alumni untuk alma mater tercinta. Untuk itu saya mohonkan untuk kedua teman kita yang menerima secara simbolis untuk dapat maju ke depan. Boleh langsung maju ke depan? Ya. Ini adalah salah satu program yang diberikan oleh himpunan alumni setiap tahunnya, memberikan beasiswa untuk teman-teman kita yang membutuhkan, baik dari segi ketidakmampuan dan juga prestasi. Kami turut mengundang Bapak Rektor, kemudian Bapak Dekan dan juga Ketua Umum Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB untuk bisa maju ke depan, untuk dapat memberikan secara simbolis. Kami mohonkan untuk dapat maju ke depan. Ya, baik.
Selanjutnya, Bapak Dekan untuk bisa menyerahkan plakatnya untuk secara simbolis kita serahkan beasiswa pendidikan, namanya adalah Korsa kita, untuk bisa membantu keberlanjutan pendidikan mereka selama studi di Sekolah Bisnis IPB University. Dan kita akhiri dengan sesi foto bersama, Bapak. Boleh bersama. Luar biasa. Terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB, dan kami persilakan untuk para pimpinan agar kembali ke tempat duduk yang telah kita siapkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara inti kita, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarramah Dr. Salahuddin L. Ayyubi LCMA, dan yang nantinya akan dilanjutkan dengan doa bersama dan kita akan melangsungkan buka puasa bersama. Untuk itu langsung saja saya undang Bapak Dr. Salahuddin Al Ayyubi LCMA untuk dapat memberikan tausiah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penausiah hari ini. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor IPB University dan Bapak Ibu Wakil Rektor. Saya izin karena tadi sebut-sebut anggrek, saya punya pantun khusus untuk Pak Rektor ya. Bunga anggrek mekar di dahan, putih berseri di dalam taman. Selamat datang bulan Ramadan, terangi hati dengan iman. Anggrek hutan tumbuh melilit, batang kayu jadi sandaran. Tahan-tahanlah itu nafsu walaupun sedikit. Walaupun sulit maksud saya. Ya. Tahan-tahanlah nafsu itu walaupun sulit. Agar mendapat ampunan Tuhan. Ya. Yang kita hormati Bapak Dekan, SB, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan seluruh pimpinan Sekolah Bisnis IPB University. Yang kami hormati Ketua Majelis Wali Amanat Prof. Hardinsa, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Senat Akademik IPB Prof. Ujang. Ini Prof. Ujang waktu saya S3, masuk S3 di FEMA 2019, beliau masih dekan ya Prof. Nah, kemudian beliau pergi meninggalkan. Saya mau ikut nggak bisa ke SB. Tapi alhamdulillah Prof, saya sudah selesaikan tugas itu ya, atas dukungan Prof juga insya Allah. Yang saya hormati dan kita hormati juga bersama-sama Ketua Himpunan Alumni SBIPB Dr. Irfan. Ya Pak Dokter, ini luar biasa mewakili IIS ya, selain Himpunan Alumni juga IIS, Ikatan Irfan Sedunia. Ya. Iya. Nah, ya. Ya, biasanya Asep, kalau sekarang IIS ya. Ada. Yang kita hormati Ibu Ketua Agrianita SBIPB. Ya, tadi kalau nggak disebutkan bahaya juga kita kan. Harus disebut itu Pak Dekan. Ya, kan? Bapak Ibu Direktur yang saya tidak bisa sebutkan satu demi satu. Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, dan seluruh undangan. Mudah-mudahan kita semua mahasiswa semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Walaupun banyak masalah, tenang saja. Karena Gus Dur bilang masalah itu cuma dua. Satu, masalah yang bisa diselesaikan. Karena dia bisa diselesaikan, nggak usah dipikirkan. Santai aja. Yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah itu juga nggak usah dipikirkan. Karena walaupun dipikirkan nggak akan selesai. Jadi tinggalkan saja. Ya, jadi hidup itu enak ya. Ada masalah, lewatin.
nggak ada masalah, jangan cari masalah. Nah, kecuali saya nama saya Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau disingkat berarti salah. Dipanggil Mas, berarti masalah. Mana masalah? Mana masalah? Saya masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada di sekolah bisnis dan saya ingat betul, tahun lalu saya di sini juga ya. Apa kita bikin kontrak aja sampai berapa tahun ke depan? Iya kan? Supaya biar saya siapkan dari sekarang, gitu kan? Biar... Iya, pantunya biar lebih banyak gitu kan Pak Irfan ya. Saya sebenarnya tadi itu, untung saya bawa sepatu di kendaraan. Saya kira apa acaranya biasa-biasa saja. Ternyata ini luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk SB. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini di sekolah bisnis, maka tausiah saya izinkan membawa nilai-nilai bisnis menurut Islam. Yang pertama, kalau kita berbisnis itu selalu kan pertanyaan paling pertama itu modal. Paradigmanya itu paradigma kapital. Mana modalnya? Nah, dan selalu kemudian kita itu mengasumsikan atau mengatakan bahwa modal itu ya aset-aset ya, aset kita modal. Padahal sebenarnya dalam Al-Quran, modal yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah waktu. Makanya surat itu walaupun paling pendek, itu kata Imam Syafi'i, itu sudah mewakili sepertiga dari agama ini. Wal asri, demi waktu, demi masa. Nah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Saya tadi waktu perjalanan itu lihat satu tulisan atau video. Dia katakan bahwa ada seorang ekonom. Saya cek tadi di Google, ternyata ekonom dan sosiolog. Hah? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi namanya Thorsten Veblen. Bukunya itu The Theory of the Leisure Class. Dia katakan orang itu semakin makmur akan semakin banyak waktu senggangnya. Saya baca itu dari maksudnya apa? Saya cari-cari, dia katakan bahwa kekayaan seseorang itu tidak cukup hanya untuk mendapatkan status sosial, tetapi kekayaan tersebut harus dipamerkan. Dan salah satu cara paling efektif untuk memamerkan kekayaan itu adalah dengan menunjukkan bahwa seseorang itu tidak perlu bekerja untuk bertahan hidup. Alias liburan saja terus. Gitu ya, liburan saja terus. Jadi ada cerita ini. Ada orang konglomerat kaya betul, Pak Denny. Dari Amerika lah ya. Karena kaya, banyak uangnya, suatu hari di penghujung tahun Natal gitu ya. Dia liburan kemana? Ke Lombok. Nah, sampai di Lombok, di hari tertentu dia pergi keluar dari hotelnya, dia mau naik perahu dengan seorang nelayan. Nah, berdualah itu. Nah, di dalam berperahu itu, si orang kaya itu nanya sama nelayan tadi. Bapak cuma punya perahu satu ini? Iya, saya cuma punya satu ini. Kata konglomerat tadi, Bapak harusnya punya 2, punya 3. Loh, untuk apa? Ya supaya Bapak bisa menambah modal, bisa semakin banyak yang dikerjakan, semakin kaya. Untuk apa saya semakin kaya? Ya Bapak bisa menabung. Untuk apa saya menabung? Ya kalau Bapak punya harta banyak, itu Bapak bisa jalan-jalan seperti saya sekarang ini. Kata nelayan tadi, ini orang goblok apa ya? Dia bilang, saya itu tiap hari sudah begini. Jadi buat apa saya liburan lagi? Ini tiap hari saya bawa naik perahu seperti ini. Bapak jauh-jauh hanya untuk bilang supaya saya harus kaya, supaya bisa liburan kayak gini. Saya liburan tiap hari kayak seperti ini. Dia akhirnya berpikir, iya juga ya. Jadi teori tadi itu tertolak sebenarnya. Karena selalu dianggap bahwa kekayaan itu related dengan apa? Tadi. Punya banyak kapital dan punya banyak waktu. Ternyata tidak juga. Kalau memang hanya tujuannya seperti itu. Nah, oleh karena itu kenapa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu surat Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Kalian itu dalam keadaan merugi. Kecuali lanjutan ayatnya. Apa saja? Illal ladzina amanu. Nah, kerugian itu kita balikin. Cara membalikan itu supaya dia tidak rugi adalah yang pertama, illal ladzina amanu, iman. Nah, ini adalah iman ini dalam dunia profesional. Ini berarti visi strategis
yang kemudian memberikan makna pada setiap aktivitas kerja. Jadi buat apa kita bekerja sampai hari ini? Buat apa kita keluar pagi, pulang malam, keluar pagi, pulang malam, pergi kemana-mana? Buat apa? Nah, kalau kemudian kita tidak berhasil menjawabnya, maka kita akan gagal dan menjadi orang merugi. Kecuali kita balikin. Saya kerja itu, saya membangun institusi itu, saya meningkatkan skill saya itu karena untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu visi imannya. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Perlu ada eksekusi karena visi tanpa aksi, maka itu adalah hal yang sia-sia. Nah, illalladzina amanu wa amilus salihat. Itu eksekusi dari iman tadi. Ya. Dan yang ketiga adalah watawasau bil haqqi. Apa itu watawasau bil haqqi? Itu networking kebaikan. Karena kebaikan tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang saja. Bahkan kemudian hari ini kita buktikan kebaikan dari himpunan alumni, kebaikan dari sekolah bisnis, kebaikan dari donatur. Semua berkumpul, kita bisa mengerjakan banyak sekali amal-amal kegiatan, amal-amal kebaikan. Karena memang melakukan kebaikan itu tidak boleh sendirian, harus bersama-sama. Dan yang terakhir adalah watawasau bisabr. Ini adalah manajemen resiko yang paling canggih. Di mana orang-orang mengajarkan tentang teori-teori resiko, dia lupa. Ini adalah teori manajemen resiko yang paling bagus, yaitu apa? Watawasau bisa bersabar. Segala apa yang kita lakukan ini nggak pernah mulus. Selalu ada hambatan, selalu ada halangan. Ketika bertemu dengan hambatan halangan, hanya kita bisa bilang apa? Innalillahi, dapat musibah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada musibah, saya sabar. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Wal Asri itu penting sekali. Ya, cuman gara-gara surat itu ada 3 santri. Yang satu namanya Asri, ya, ada 3 santri. Jadi ketemu kiai, lagi ke rumahnya kiai, ditanya, "Siapa nama kamu?" "Asri, Pak." "Oh, berarti kamu bisa baca surat Wal Asri dong." "Iya, Pak Kiai." "Ayo coba baca." "Lancar, bagus." "Nah, sampean siapa namanya?" Yang kedua itu dia bilang, "Nama saya Falaki, Pak Kiai." "Oh, ini ya, Al-Falak." "Oke, silakan baca." Dia lancar baca. Nih yang ketiga udah gemeter, Pak. Udah gemeter. "Sampean siapa namanya?" "Nama saya Imron, Pak Kiai." Ya. Sebelum Pak Kiai ngomong, "Cuman saya sering dipanggil Kulhu." Pinter, dia cepat, Pak. "Saya sering dipanggil Kulhu." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke pasar membeli nangka. Nangka dibawa di dalam raga. Hidup di dunia sekejap sangka. Waktu yang ada itulah intan yang berharga. Nah. Yang kedua, nilai bisnis yang kedua adalah dual portofolio. Kalau kita bisnis itu biasanya tidak boleh menaruh semua aset dalam satu keranjang. Jadi kita bikin beberapa ya, saham, tabungan, emas. Nah itu namanya dual atau apalah, lebih tinggi ya portofolio. Nah sebenarnya itu di dalam Al-Quran disampaikan dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat ini yang pernah bawa di khutbah Jumat di Al-Hur itu Profesor Kudang Seminar. Nah, salah satu khutbah Jumatnya berapa tahun lalu? 5 tahun lalu lebih, 10, saya masih ingat, 5 tahun lalu lebih. Di salah satu khutbah di Al-Hur, beliau menjelaskan surat ini, Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima ataqallah daral akhirah. Kejarlah apa yang telah Allah tetapkan bagimu itu daripada negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu hidup di dunia. Jangan lupa bagian hidup di dunia. Nah, ini yang disebut oleh Al-Quran dengan dual portofolio. Bahwa apa yang kita kerjakan hari ini dari dulu sampai sekarang, dan nanti insya Allah, itu semuanya akan kita tinggalkan. Dan kalau sudah kita tinggalkan, selesai dengan sendirinya. Nah ini bahaya. Kalau kemudian yang sudah kita kerjakan selama ini, itu tidak memberikan apa? Dampak. Dampak kemana? Dampak kepada akhirat kita. Nah ayat ini mengingatkan kepada kita semua, kejarlah dengan sungguh-sungguh akhiratmu. Tetapi dalam konteks mengejar akhirat itu, mari
berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia ini. Nah, ini kita terjemahkan dengan pekerjaan secara itqan. Saya masih ingat ya, itqan itu namanya artinya profesional. Ya, dosen IPB salah satu yang almarhum yaitu Pak Itqan Fahmi. Ya. Mudah-mudahan seluruh dosen-dosen ya, guru-guru kita yang telah mendahului kita di bulan Ramadan ini atau di bulan Ramadan yang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya masih bersama kita, dan sekarang mereka telah mendahului kita, kita doakan mudah-mudahan mereka dalam keadaan yang terbaik di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, itu yang saya khawatir kalau masih lama. Materi saya sudah mau habis. Makanya tadi saya bilang sama Prof. Hardinsyah, nggak apa-apa Pak, lama terus Pak Rektor, lama. Biar saya habis di tengah jalan jadi penasaran gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kita bicara bisnis dalam konteks Islam itu, ada yang kita sebut dengan bagaimana bisnis itu menghasilkan tadi Pak Prof. Pasif income. Ini gimana cara agama membaca ini, membahasakan pasif income ini? Ini yang kita sebut dengan amal-amal jariah. Nah, ini yang terkenal hadis yang sudah kita hafal semua. Idza mata ibnu Adam, kalau wafat anak Adam, in qata'a amaluhu, putus seluruh amal-amalnya, kecuali illa bisalasin, kecuali 3. 1, sadaqatun jariyah. Tadi ya, sedekah. Waladun soleh, anak-anak yang mendoakan kita yang soleh-soleha. Dan yang ketiga, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Makanya jadi dosen itu luar biasa. Privilege yang Allah kasih luar biasa sama kita. Kenapa? Sudah dia dosen, ngajar, ilmunya bermanfaat, masuk dalam hadis itu. Setelah ilmu bermanfaat, banyak ngajar, BKD-nya tinggi. Ya. BKD-nya tinggi. Cuman kita dapat sedikit ancaman nih dari Pak Rektor, saya dengar. Katanya kalau lambat kasih nilai ujian, dipotong BKD-nya ini Pak Rektor. Insentifnya dipotong. Nah, tapi memang kelihatannya memang kita itu harus dibuat begitu. Jadi cepat-cepat ini. Jangan bikin soal yang sulit-sulit. Karena semakin bikin soal yang sulit itu ngoreksnya juga semakin sulit. Pilihan ganda sama benar dan salah. Ya. Dia sudah dapat BKD, alhamdulillah, dia infak sedekah, zakat. Dapat 2 lagi di hadis itu. Setelah itu apa? Dia bawa ke rumah nilai-nilai yang diajarkan ke rumah tangganya. Dia didik anak-anaknya. Baik itu anak-anak biologis maupun anak-anak ideologis. Maka semua hasil dia ini, dia meninggal wafat, tidak pernah kering namanya disebut. Seperti mana Prof. Andi Hakim sampai hari ini masih kita sebut namanya. Ya. Bahkan orang yang tak kenal sekalipun pasti akan sebut nama itu. Karena undangannya di mana? Gedung Andi Hakim Nasution. Coba. Bayangkan kalau Bapak Ibu mau nama itu tetap dikenang sampai kapanpun. Bangun gedung di IPB. Namanya, ayo kita bikin. Iya, wakaf. Pak Irfan Sedunia juga boleh itu Pak. Gedung Irfan Sedunia itu keren loh Pak. Sumbangan dari seluruh Irfan Sedunia itu namanya pasti akan disebut Pak. Baik secara lisan oleh yang masih hidup maupun oleh malaikat yang di alam sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sebut dengan tadi passive income, amal-amal jariah. Nah, udah ini yang terakhir ini. Habis itu saya panjangin di doa saja. Yang keempat, dalam bisnis kita tidak boleh lupakan yang namanya resiko. Tenang Pak, saya tadi udah cek azan. Buka puasa kita 6 menit lagi insya Allah. Iya Pak, betul. Yang keempat, mitigasi resiko. Dalam bisnis itu harus bisa memitigasi resiko. Ya. Nah, bagaimana Islam memandang? Ini yang kita sebut dengan kebangkrutan spiritual. Nah, kalau kita bawa ke arah agama, maka ini kita sebut dengan kebangkrutan spiritual. Dari mana menjelaskan ini? Hadis Nabi. Waktu itu Nabi lagi duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi bertanya, Atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang bangkrut itu?
Maka sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, orang yang nggak punya dirham dan nggak punya lagi harta benda. Kata Rasulullah bukan itu. Orang bangkrut itu adalah Ja'a yaumul qiyamah. Dia datang hari kiamat nanti. Bisolatin dengan amal solatnya. Bizakatin dengan amal-amal zakatnya. Bi apa lagi? Bihasanatin dengan seluruh amal-amal baiknya. Tetapi pada waktu yang sama, waktu dia hidup di dunia, dia akala malu hadha. Dia makan harta orang. Daraba hadha. Dia mukul orang. Intinya dia menzolimi orang. Nah, semua orang-orang yang telah dia lakukan dia zolimi ini, dia harus dituntut pembayarannya. Masalahnya uang sudah nggak berlaku. Yang akan dijadikan bayaran apa? Hasanat-hasanat, kebaikan-kebaikan dia itu dikonversi menjadi mata uang untuk dipakai bayar. Dan ketika semua amal-amal hasanatnya sudah terpakai dan hutangnya belum lunas, maka pembayarannya adalah kejahatan orang, dosa-dosa orang yang dizolimi itu diambil, dilemparkan ke dalam dirinya, dan di ujung hadis itu dikatakan faturiha finnar, dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang kita sebut dengan kebangkrutan spiritual. Dia kira dia sudah plus dengan pahala. Dan pahalanya ternyata dalam hadis itu pahala sholat, pahala zakat. Ternyata kan itu ibadah-ibadah yang juga harus dibarengi dengan kesantunan, kesabaran, kebaikan, lisan, pikiran, tulisan. Dan semua bagi akademisi, kalau kita lihat sejarah-sejarah ulama dulu, tidak sedikit para ulama-ulama dulu itu membakar buku-buku mereka. Saya baca sejarah-sejarah ulama dulu, mereka mengubur, membakar tulisan-tulisan mereka. Kenapa? Karena setelah mereka melewati beberapa masa, mereka baca lagi itu tulisan. Ini menyinggung orang, ini nggak enak, ini bahaya. Mereka merasa apa? Khawatir. Sehingga akhirnya apa? Mereka ingin musnahkan itu di dunia. Nah, supaya tidak meninggalkan jejak lagi. Nah, bahayanya kita hari ini adalah dunia digital. Dunia digital susah dihapus. Nah, oleh karena itu mungkin dengan momen Ramadan ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini dengan berpuasa, bersabar, dan nanti kita akan selesaikan dengan apa? Saling meminta maaf. Kita bersihkan sebersih-bersihnya di Hari Raya Idul Fitri. Dan nanti SB bikin acara halal bihalal, diundang lagi insya Allah. Nah, amin. Ini namanya minta kontrak namanya. Minta kontrak di depan. Tapi jangan, itu bercanda saja, Bu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira benar ya, sudah habis waktunya ya. Tinggal dikit lagi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Bapak enak bilang belum, saya pusing ini mau ngomong apa lagi. Ya kan? Jadi saya kira kita cukupkan sampai di sini saja. Saya tidak tahu apakah memang ditutup dengan doa ya. Biasanya sih begitu. Betul ya? Cuman tadi waktu awal saya dipanggil Al-Mukarramah. Kalau saya nggak salah dengar, saya jadi perempuan belum begitu Al-Mukarramah ya. Tapi mungkin beliau lagi lagi terinspirasi Madinatul Munawwarah. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa umroh semua. Amin. Bulan puasa, amin. Iran segera selesai perangnya. Kasihan itu yang pada tertahan di sana. Ya, kita doakan yang baik-baik saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, tolonglah kami dari segala musibah, dari segala bala bencana, dari segala persoalan-persoalan yang kami sudah tidak sanggup untuk menghadapinya. Maka kami mohon bantulah kami ya Allah dengan tangan-tangan kekuasaan-Mu, dengan tangan-tangan rahmat-Mu, karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik penolong. Allahumma ftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagi IPB, bagi SB, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi istri dan suami kami, bagi keluarga kami, besar kami, tetangga kami, masyarakat kami, bangsa dan negeri ini. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan itu ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik pembuka pintu-pintu kebaikan. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin. Ya Allah, rizkikan kepada kami harta yang banyak,
harta yang melimpah, tetapi harta itu adalah harta yang halal, harta yang berkah, karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Allahumma gfir lana fa innaka khairul ghafirin. Ya Allah, maafkan, hapuskan, buangkan, sirnakan catatan-catatan buruk kami ya Allah. Catatan-catatan kejahatan, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Karena mungkin mereka melakukan itu karena alpa mereka. Tetapi terimalah amal-amal mereka. Ganti kesalahan-kesalahan mereka dengan amal-amal baik mereka. Karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi ampun. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Ya Allah, rahmati kami karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Rabbana taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terima puasa kami, terima sholat kami, terima zikir kami, terima sedekah kami, terima zakat kami, terima bacaan Quran kami, terima kerja-kerja kami, terima amal-amal kami ya Allah. Fa innaka khairur rahimin. Karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Rabbana taqabbal minna du'ana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Al-Mukarram Dr. Salahuddin Al-Ayyubi. Sudah benar ya Pak Al-Mukarram? Alhamdulillah sudah 2 tahun bersama Pak Salahuddin, bersama saya sudah 3 tahun. Setelah ini kita kontrak bareng Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah perut-perut sudah berkumandang, sudah cacing-cacing sudah pada teriak-teriak dan takjil sudah kita siapkan. Saya Syahrul Wirahadi mohon pamit undur diri. Dan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah terlibat hari ini. Maka dari itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.